Satu kesalahan saya yang paling utama dan mungkin buat teman-teman yang nanti mau terjun ke diskus adalah perhatikan ketika kalian mau membuat satu farm diskus, pastikan airnya dulu. Udah, itu nomor satu. Pastikan air di tempat itu bagus untuk beternak diskus, parameternya sesuai. Karena ini pengalaman yang mahal sekali. Ada satu momen di mana saya ada kepingin satu strain yang cukup langka, import dari Penang, Malaysia. Kita bawa ke sini, saya udah tahu sih di diskus itu ada resiko wabah. Anakan ikan saya yang udah siap jual di ukuran 3 inch itu kan memang udah siap jual, atau 2,5 inch. Ikan-ikan bagus, ikan-ikan yang udah dirawatin, semuanya sakit sampai indukan pun mati. Di situ itu titik terbawah saya. Karena kalau di value, kalau dinilai sebenarnya itu mungkin dihitung sampai anak-anakan, kalau ini anakan sampai bisa kejual ya teman-teman, sama indukan yang ada itu mungkin 400 jutaan. Kita ketemu teman-teman Aquascape, puji Tuhan kita dikenalin juga sama Bang Denny Cagur, akhirnya merembet ke Bang Irfan Hakim, Raffi Ahmad, kita kolaborasi sama The Aquatic Freak, dan banyak public figure lain yang ternyata kenal kita dari proses ini gitu. Keberhasilan dari Zora Diskus sendiri itu tidak terlepas buat saya itu dari dua sosok yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu istri, Shelly. Karena tanpa dukungan dia, tanpa support dia dari jatuh bangunnya itu, ini udah nggak ada gitu. Zora Diskus udah nggak ada. Karena saya udah di titik nyerah waktu itu kan, yang waktu kena wabah. Yang kedua, ada satu mentor, itu Ko Daniel Lindarta. Dia udah 2 dekade di Diskus. Ketika saya dikenalkan dengan beliau oleh salah satu teman, Kevin Peter, saya dibawa nih ke tempat Ko Daniel. Terus di situ ada satu pertanyaan yang membuat mungkin transisi dari HG Diskus ke Zora Diskus. Jadi satu pertanyaan yang menarik itu gini. Oke, Dra, sekarang kamu mau terjun ke ikan diskus. Pertanyaan saya cuma satu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bengong. Literally bengong, cuma bisa senyum. Dan itu pertanyaan terulang terus sampai saya pulang ke rumah. Udah, saya akhirnya menentukan saya pengen jadi seorang breeder yang sukses. Yang hasil breedingan saya bisa dikenal ke luar negeri gitu, ke dunia. Kalau kita bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang. Halo sahabat Lentera 3, nama saya Hendra Gandhi. Saya saat ini posisi sebagai breeder dan juga founder dari Zora Diskus. Saya di sini mau sharing buat teman-teman background dari sebuah nama Zora Diskus itu seperti apa sih. Jadi kita itu mulai di tahun 2017 akhir. Sebenarnya waktu itu saya nggak keep ikan sama sekali nggak ada akuarium, sama sekali nggak ada ikan nih. Dan saya masih tinggal di satu buah apartemen yang ukurannya tidak terlalu besar. Singkat cerita, saya akhirnya memelihara ikan lagi dah gitu. Karena kan orang tua saya toko ikan hias dan saya hidup dari kecil juga disekelilingi sama akuarium dan ikan hias. Dan di situ saya mulai mikir kan, kita mau pelihara ikan apa ya? Waktu itu pilihan jatuh ke Arowana Super Red. Arowana Super Red itu kenapa sih dipilih? Karena kan sebagian orang tahu kalau itu adalah simbol kesuksesan ya. Jadi kita beli, saya dan istri, saya sudah menikah, saya beli, terus taruh di satu buah akuarium. Dari situ kita kan kalau punya ikan atau punya pet pengen kita share ya di sosial media. Akhirnya diposting dah ke Facebook. Dari situ ada temen kontak. Nah di situ dia nanya, Dra, lu kenapa main Super Red? Kenapa nggak main ikan diskus? Lah ini pertanyaan menjadi salah satu pertanyaan trigger buat saya gitu. Saya balikin lagi, kenapa harus ikan diskus gitu kan? Lalu dia bilang, ikannya cantik, Dra, ikannya cantik. Terus juga kalau lu berhasil nih di bisnis ini, ini hitungannya ATM. Jadi mesin pencetak uang gitu kan, mesin penghasil uang. Kalau orang udah diomongin kayak gitu kan jadi menarik ya. Akhirnya dari situ saya browsing, lihat-lihat di YouTube, cari-cari informasi. Walaupun kita udah tahu ikan diskus itu ikan yang bentuknya pipih dan bundar gitu kan, bulat. Nah dari situ dapat informasi beberapa, akhirnya saya putuskan, oke deh kita coba. Titik awal waktu itu kalau nggak salah langsung bikin akuarium breeding. Nambah akuarium 2 buah untuk indukan diskus. Jadi kalau diskus itu pasangannya cuma 1 jantan dan 1 betina kan. Akhirnya saya cari-cari dah di Facebook, siapa nih sellernya.
Dari situ udah dapet, beli 2 pair untuk coba breeding. Nah, di sini karena sudah mulai ada 2 akuarium dan 2 indukan, akhirnya kita kan sambil perjalanan waktu itu pengen cari nama, kita mau pakai nama apa ya? Akhirnya di situ muncullah HG Discuss. Itu singkatan nama aja sih, Hendra Gandhi. HG Discuss itu dipakai sekian lama sambil saya belajar. Jadi waktu itu dari 2 akuarium breeding, wah kayaknya kurang nih. Kalian kebayangkan apartemen, ada ya waktu itu 3 bedroom, cuma 1 ruangan itu saya pakai buat akuarium semua. Dari yang tadinya cuma 1 akuarium buat arowana super red, akhirnya mungkin ada 8 apa 10 dalam 1 apartemen. Di situ ada bikin tank breeding, ada bikin tank pembesaran, segala macam. Apakah perjalanannya lancar? Ternyata tidak. Kenapa? Karena breeding diskus itu kalau kalian baca itu susah. Meliharanya aja susah, apalagi ternaknya gitu kan. Jadi ternaknya itu ternyata susah sekali, kegagalan banyak. Beli indukan 2 pasang itu di tahun 2017 akhir itu kalau nggak salah di harga 4,5 juta. Dan itu cukup lumayan untuk investasi di sesuatu yang belum tentu ada hasilnya kan. Nah dari situ ikannya mulai bertelur. Kok gagal putih? Bertelur gagal. Jadi nggak netas, maksud saya gagal tuh. Kalau netas pun mungkin dari 100 telur cuma jadi paling 5 ekor, 10 ekor. Dari situ kok susah ya ternyata. Dari situ baru ke-trigger. Oh berarti saya harus belajar lebih banyak. Akhirnya cari informasi ke Facebook. Di grup Facebook tuh ada 2 grup besar yang menurut saya sangat besar dampaknya buat keberhasilan saya, yaitu satu Indonesian Discus Community, yang satu lagi DLI, Discus Lover Indonesia. Karena udah banyak belajar di sana, kalau ada pertanyaan kita lemparin pasti ada yang jawab. Kalau misalnya kita mau lebih gampang, kita langsung cari pencarian aja. Dari situ saya belajar sampai kita juga impor buku dari Amazon.com. Jadi buku-buku bekas tentang diskus saya beliin semua tuh. Karena saya tahu kalau kita mau terjun di satu usaha, kita harus fokus dan kita harus pelajarin mendetail semuanya. Akhirnya belajarin semua, dibeliin bukunya semua, sampai satu titik kita udah ada informasinya secara teoritis. Nah kan ini praktek kan, praktek ngeliatin indukannya. Saya beli CCTV, saya pasang di depan akuarium breeding. Saya beli khusus, saya beli pasang di depan akuarium cuma untuk memperhatikan karakter mereka breeding atau membuahi itu seperti apa sih. Oh ternyata ketahuan, jantannya tidak membuahi. Karena kalau kita nungguin terus di depan akuarium, pertama mereka kadang takut, jadi nggak jadi kawinnya. Yang kedua, kita mau nungguin sampai kapan? Kan kita nggak tahu dia kawinnya mungkin jam 2 malam, mungkin jam 10 pagi gitu kan. Jamnya nggak tentu nih kalau discuss, tergantung dia memang lagi mau nelurnya kapan. Nah dari situ dapat kan, oh ternyata jantannya tidak membuahi. Yang kedua, oh jantannya membuahi. Terus kenapa kok masih gagal? Oh akhirnya saya belajar air di sana. Jadi banyak sekali yang sesuatu yang harus kita pelajari ternyata kalau kita mau fokus terjun di usaha ini gitu. Sampai di tengah perjalanan, kok saya masih kurang ya, gagal terus. Nah, kalau kita terjun di grup itu kan pasti ada beberapa senior yang aktif ya, bantuin jawabin pertanyaan. Dan waktu itu saya juga masih banyak tanya di Facebook, sampai akhirnya saya memutuskan untuk DM. Ngechat ke salah satu senior itu namanya Pak Gunadi. Beliau waktu itu dulu masih tinggal di Sulawesi, Palu. Saya bilang, Om, kalau saya mau main ke tempat Om boleh nggak? Jadi saya investasi hotel, pesawat untuk terbang ke sana, cuma bicara sama Pak Gunadi di farmnya sehari doang, besoknya saya pulang. Itu mungkin kegilaan saya waktu dulu ya. Ngapain jauh-jauh padahal di sekitaran Jakarta, Tangerang, Serpong ini banyak orang gitu loh. Banyak breeder-breeder top juga. Tapi kan kadang kita feeling cocoknya sama siapa gitu kan. Si omnya bilang, oh boleh datang aja. Ya udah saya booking tiket, saya pesan hotel, saya ke sana ke farm Pak Gunadi, ngobrol banyak di sana, ditunjukin kan, nah ini indukannya ini, anakannya seperti ini. Terus kita ngomongin pakannya gimana sih? Oh kasih Artemia, bla 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 seterusnya. Wah seru dah pokoknya waktu itu. Terus kita ada ngopi juga, apa segala macam, dan besokannya saya sudah kembali ke Jakarta atau Tangerang sini. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat membekas buat saya. Karena saya pun nggak nyangka kalau ketika kita sudah serius, apa aja dijalanin. Sampai kita terbang keluar pulau yang cukup jauh. Oke, farm berkembang. Dari yang tadinya di apartemen, saya pindah ke Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk cuma sewa rumah biar dapat tempat lebih besar. Kenapa sih saya nyarinya masih di utara? Karena apartemen saya di Pluit. Karena bisnis saya yang utama masih di sana. Penghasilan utama saya masih di sana. Distributor saya masih di sekitaran saya. Nah, jadi ini kan bayi kedua ya, bayi usaha kedua. Jadi belum tentu berhasil, nggak mungkin saya terlalu nekat. Akhirnya coba di pick, dan singkat cerita air di sana jelek.
Satu kesalahan saya yang paling utama dan mungkin buat teman-teman yang nanti mau terjun ke diskus adalah perhatikan ketika kalian mau membuat satu farm diskus, pastikan airnya dulu. Udah, itu nomor satu. Pastikan air di tempat itu bagus untuk beternak diskus, parameternya sesuai. Karena ini pengalaman yang mahal sekali. Rumah sewa di Peak itu juga nggak murah. Saya habis mungkin 150 juta setahun gagal. Dan itu terbuang percuma. Padahal saya sewanya 3 tahun. Jadi saya bilang ke owner, Pak, boleh nggak saya cut off aja di 1 tahun, 2 tahunnya dikembalikan gitu kan sewaannya. Kata dia, oh coba kamu cari dulu deh penyewa baru, jadi oper sewa aja gitu kan. Mungkin Tuhan kasih jalan, kita langsung dapat bisa oper sewa. Akhirnya kita cari ke sini. Sekarang kita ada di BSD atau Villa Melati Mas, karena area di sini kita udah cek juga airnya bagus. Nah itu HG Diskus pindah tuh dari yang apartemen ke rumah di Peak 1 tahun gagal sampai ke BSD Serpong. Tapi ada satu hal yang sangat baik untuk perkembangan saya ketika saya gagal di Pantai Indah Kapuk. Di sana saya belajar air mati-matian. Di sana saya belajar parameter air, di sana saya belajar filtrasi. Semua filter saya pelajarin dari tabung FRP, media kimiawi, apa segala macam itu kita pelajarin. Tapi tetap masih gagal. Walaupun masih gagal, ilmunya udah dapat. Jadi ini loh, walaupun kita gagal, kita pasti ada progres. Kita pasti ada 1 langkah maju, 2 langkah maju. Ilmu itu kan kalau udah nemplok di kepala kita, nempel terus, orang mau curi juga nggak bisa. Itu akan ikut sama kita terus. Nah di situ saya belajar filtrasi yang akhirnya saya bisa implementasikan di farm saya sekarang. Jadi kalau farm diskus di Zora gimana sih pertanyaannya gitu, atau di HG Diskus waktu pertama kali pindah ke sini itu udah nggak sistem ganti air tiap hari diganti air terus, kita udah pakai semi centralized filtration system. Nah di situ memudahkan kita, jadi kerjaan kita paling nyedot kotoran, mau ganti air pun paling cuma 10-20% maksimal. Akhirnya kita pindah ke Serpong, akuarium nambah lagi. Dari yang tadi apartemen sekitar 8-10, pindah ke Peak jadi 50-an, pasti Serpong tempat lebih besar kan, sewaan juga lebih murah. Akhirnya kita bisa ekspansi lagi jadi 100-an waktu itu. Nah, perjalanan di sini apakah selesai? Ternyata tidak juga, teman-teman. Kenapa? Karena itu udah berjalan, berarti 2018 sampai di Peak itu 2019. 2019 itu kan udah pindah ke Serpong sini kan. Air udah bagus, harusnya nggak ada kendala. Ada satu momen di mana saya ada kepingin satu strain yang cukup langka, import dari Penang Malaysia, kita bawa ke sini. Saya udah tahu sih di Diskus itu ada resiko wabah penularan. Cuma saya udah pakai prevensi. Akuarium buat si ikan dari Malaysia ini udah saya tutup plastik, divakum lah. Tapi salahnya masih dalam satu farm yang sama, masih di dalam ruangan yang sama. Akhirnya ternyata wabah itu meledak. Anakan ikan saya yang udah siap jual di ukuran 3 inch itu kan memang udah siap jual, atau 2,5 inch. Ikan-ikan bagus, ikan-ikan yang udah dirawatin, semuanya sakit. Dimulai dari akuarium-akuarium yang ada satu ruangan dengan ikan impor itu, dari satu akuarium pindah ke 2 akuarium, ke 3 akuarium, terus sampai pindah ruangan. Jadi sekian ratus akuarium semua ikan sakit sampai indukan pun mati. Di situ apa ya? Itu titik terbawah saya, karena kalau di value, kalau dinilai sebenarnya itu mungkin dihitung sampai anak-anakan, kalau ini anakan sampai bisa kejual ya teman-teman, sama indukan yang ada itu mungkin 400 jutaan. Di situ sedih banget ya, soalnya kenapa? Anakan yang tadinya strainnya cukup bagus, udah siap jual, udah siap ngegebrak market, banjirin pasar dengan strain yang bagus, mati semuanya itu. Ada 6 akuarium ya. Kali 20 aja 120, dan harganya waktu itu masih fantastis. Udah itu kemunduran yang luar biasa. Sampai saya bilang ke Shelly, istri, aduh farm tutup aja dah, kita beli ikan jual aja kayak reseller gitu kan. Capek ternyata. Kita udah nunggu sekian bulan, bahkan kalau dihitung dari Peak udah sekian tahun, saatnya kita panen gagal. Ludes, benar-benar ludes, itu berlangsung 1,5 bulan apa 2 bulan. Kerjaan saya tiap hari cuma ambil kantong kresek, masukin ikan mati. Karena matinya kan nggak langsung serentak. Dia sakit dulu, 2 hari 3 hari mati, 2 hari 3 hari mati. Jadi akuarium bau, karena wabah itu ada bau khasnya. Di situ udah mau nyerah sih. Udah nyerah saya sebenarnya. Cuma istri bilang, nggak apa-apa, coba lagi. Ini kan namanya cobaan. Tapi kok aku bilang cobaan nggak habis-habis ya. Kemarin masalah air, kita habis uang sekian banyak. Terus pindah ke Serpong, kena wabah lagi. Ampun dah waktu itu. Tapi istri bilang nggak apa-apa, coba lagi. Kita start dari nol. Ikan yang ada kita tetap keep. Yang udah mulai kurus kita gemukin lagi. Ya udah, dari situ kita coba lagi ikan-ikan yang masih bagus, yang ternyata lebih kuat imunnya, udah bersih dalam berapa bulan. Kita jeda, nggak langsung jualan, itu benar-benar vakum tuh, nggak jualan dari awal wabah sampai 2 atau 3 bulan setelah wabah tuh kita nggak jualan, karena kita nggak mau dong wabah itu keluar ke klien-klien kita. Jadi benar-benar dibersihin dulu total semuanya. Udah di situ mulai lagi dari nol. Akhirnya
Di situ kan masih sewa, kita bertumbuh. Blessing in disguise-nya itu kita ada kena COVID dan bisnis hobi itu meningkat jauh kan. Nah, di situ bensin operasional kita sebenarnya kita ngimpor ikan aja yang banyak jual di sini. Ngimpor ikan jual sambil menunggu farm ini kembali bangkit gitu kan. Kebetulan kan kalau impor kita pasti pilih yang bagus-bagus dan penjualan lancar. Sebulan tuh kita ngimpor 100 aja bisa kejual 100 waktu itu. Untuk diskus itu angka yang besar gitu kan. Bulan berikutnya udah ngimpor lagi. Jadi wah itu selama tahun COVID orang-orang pada main ke hobi itu kita ditolong sama Tuhannya di sana. Jadi operasional masih jalan. Sambil kalau kita ngimpor itu kan dapat gen-gen bagus lagi kan teman-teman. Misalnya kita ngimpor 10 atau 20 satu jenis, kita keep 2, kita keep 4 gitu kan. Nah itu nambah bank genetik juga buat di farm. Karena ikan impor itu bagus-bagus dan segmennya menengah ke atas, kita merubah brand. HG Diskus berubahlah menjadi Zora Discuss di sana. Zora Discuss itu kita udah langsung jelas kita mau ngapain, kita mau main di segmen yang premium, kita mau main segmen yang menengah ke atas. Makanya kalau teman-teman lihat logo Zora itu menggunakan hitam dan gold yang menggambarkan luxury di sana. Luxury, premium, kan image-nya ada di sana semua. Nama Zora sendiri mungkin buat teman-teman agak aneh ya, ini ada hubungannya, ada fish-fishnya, biasa kan pada pakai aquatic atau apa gitu kan, kita nggak pakai nama yang terlalu berbau ikan. Kenapa? Waktu itu kita juga ada cicilan di perumahan Zora BSD sini, jadi semua kayaknya ngeling gitu, interkoneksi. Nah akhirnya cari filosofi Zora, nama Zora itu apa, ternyata di bahasa Jepang, Zora, Z itu ada Sora, S, Sora artinya sky, langit. Wah, saya langsung suka di sana. Karena saya pengen bawa bayi usaha ini, bisnis diskus ini setinggi-tingginya. Sesuai sama quote yang saya suka dari Insinyur Soekarno di sana. Nah, itu kalau kita bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu kayaknya ngeling semua gitu. Dari quotes, dari nama, akhirnya dipilih Zora Discuss. Fokus bisnis kita udah ke sana. Jadi farm pun sekarang fokusnya untuk mencetak ikan-ikan yang berkualitas. Apakah ada ikan reject? Banyak. Pasti ada. Dari 100 ikan nggak mungkin dong bagus semua. Bagusnya ada sekian persentase. Ikan rejectnya biasa kita nggak jual, yaudah kita rawatin sampai umurnya mereka pergilah. Kalau ada yang masih mau nyari ke Zora dengan ikan reject, ya kita layanin juga tetap. Gitu. Tapi fokus utama bisnis tetap di brand premium, brand menengah ke atas gitu. Sampai sekarang Zora ini sudah berkembang, bisnisnya cukup besar. Dari yang tadinya jualan ikan, kalau teman-teman nanti mungkin sambil lihat footage, kita udah ada galeri sendiri. Sekarang kita udah punya farm sendiri, yang tadinya sewa kita udah bisa beli sendiri farmnya. Terus sekarang kita udah punya posisi galeri juga, jadi kita udah punya 2 tempat, 1 farm, 1 galeri. Kalau teman-teman datang ke Zora itu pasti datangnya ke galeri. Karena di sini kita menjanjikan sekian macam tema, dari yang tadinya cuma jualan ikan, sekarang kita jualan konsep. Kalian mau akuarium apa? Di sini misalnya contoh akuarium partisi ruangan, atau akuarium dengan paludarium sebagai background biar kayak jungle atau rainforest, atau akuarium dengan aquascape untuk menerima di living room, di ruang tamu. Atau juga yang lain, misalnya di sini ada, nanti kalian lihat konsep di mana meja makan tuh nggak selalu TV. Di depan meja makan kita bisa menyajikan akuarium, jadi sambil makan sambil liatin ikan. Di situ sih kita jadi udah berkembang ke sana, karena dalam perjalanannya pun kita ketemu teman-teman aquascape. Puji Tuhan kita dikenalin juga sama Bang Denny Cagur, akhirnya merembet ke Bang Irfan Hakim. Terus ada Arafi Ahmad, kita kolaborasi sama The Aquatic Freak, dan banyak public figure lain yang ternyata kenal kita dari proses ini gitu. Di situ perkembangan kita jadi cukup besar. Tapi kalau teman-teman lihat, wah Zora premium semua, perjalanannya enggak gitu. Perjalanannya babak belur juga teman-teman. Walaupun babak belur sekian macam, tapi ya percayalah kalau kita tetap mentalitasnya kuat, kita tetap usaha dan selalu berserah main di atas, pasti ada jalannya. Keberhasilan dari Zora Diskus sendiri itu tidak terlepas buat saya itu dari 2 sosok yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu istri, Shelly. Karena tanpa dukungan dia, tanpa support dia dari jatuh bangunnya itu, ini udah nggak ada gitu. Zora Diskus udah nggak ada. Karena saya udah di titik nyerah waktu itu kan, yang waktu kena wabah. Yang kedua, ada satu mentor, itu Ko Daniel Lindarta. Dia udah 2 dekade di Diskus. Orangnya lebih tertutup, cuma ketika saya dikenalkan dengan beliau oleh salah satu teman, Kevin Peter, saya dibawa nih ke tempat Ko Daniel, ke rumahnya untuk berkenalan gitu kan. Ngobrol nyantai, orangnya baik, orangnya sangat ramah.
Terus di situ ada satu pertanyaan yang membuat mungkin transisi dari HG Discus ke Zora Discus. Jadi satu pertanyaan yang menarik itu gini. Oke, Dra, sekarang kamu mau terjun ke ikan discus. Pertanyaan saya cuma satu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bingung. Hah? Mau jadi yang seperti apa ya kok ya? Bingung juga kan ditanya gitu. Oke. Kamu mau jadi breeder atau kamu mau jadi hobiis biasa yang nikmatin ikan atau mau jadi hobiis yang nge-grooming ikan sampai bisa layak kontes? Mau jadi penjual yang sukses atau mau jadi seperti apa nih? Ini kamu harus tentuin dulu. Goal kamu 3 tahun atau 5 tahun ke depan mau seperti apa? Wah, bengong. Literally bengong, cuma bisa senyum, dan itu pertanyaan terulang terus sampai saya pulang ke rumah. Udah, saya akhirnya menentukan saya pengen jadi seorang breeder yang sukses. Yang hasil breedingan saya bisa dikenal ke luar negeri gitu, ke dunia. Di situ udah membulatkan tekad, makanya adalah farm si HG Discus Zora Discus ini. Nah, di seiring perjalanan makin lama makin dekat kan, dan beliau itu benar-benar ngajarin ilmunya luar biasa. Karena beliau lulusan biologi, jadi crossing genetik antar ikan itu udah sangat paham. Nggak asal cross ikan A sama ikan B asal kawin gitu kan. Tapi kita lihat dulu di ikan A kita mau ambil apanya, di ikan B kita mau ambil apanya, kita ngarepin F1-nya seperti apa. F1-nya mungkin masih ikan buduk, F2-nya bisa bagus. Jadi hal-hal seperti ini yang membangun Zora Discus yang bisa jadi seperti sekarang gitu. Oke, teman-teman, jadi discuss itu masih banyak yang salah kaprah. Mereka mengira ikan-ikan ini karena warnanya yang sangat vibran dan colorful, dikiranya ikan laut. Tapi ternyata ini ikan hias air tawar, teman-teman. Jadi kalau kalian mau rawat, ya ikan discus ini merupakan ikan yang salah satu pilihan ikan cantik, warna-warni, dan warnanya cukup vibran, colorful juga. Asalnya dari mana sih ikan discus ini? Ikan discus ini berasal dari sungai Amazon, Brazil. Jadi kalau teman-teman coba searching di Google, cari aja discus Amazon misalnya, keywordnya, itu nanti yang keluar itu wild discus, atau discus yang masih di alam liar. Mereka itu warnanya nggak semenarik ini. Di alam liar itu tidak berwarna biru, kuning, merah, nggak seperti itu. Jadi kalau wild discus itu mereka ada 4. Yang base-nya biru, ada yang base-nya coklat, ada yang base-nya Haeckel, sama base-nya green. Masih istilahnya kurang menarik warnanya, karena agak kecoklat-coklatan gitu lah, agak kurang kontras. Itu wild discus. Tapi apakah peminatnya ada? Peminatnya ada. Walaupun persentasenya sedikit, karena orang yang senang dengan nilai klasik itu masih ada kok. Jadi market wild discus pun masih ada dibanding discus yang udah captive breed atau yang udah di breed di akuarium dan sudah bermutasi seperti yang kalian lihat di belakang ini gitu. Nah, dari wild discus ini, singkat cerita waktu dulu nih, waktu sekian tahun yang lalu, itu dibawa, ada yang bawa ke Jerman, ada yang bawa ke Asia. Ke Asia ini dibawa ke Hong Kong, ke Malaysia. Nah, di situ orang-orang Asia lebih agresif untuk crossbreed, menyilangkan antara sesama wild discus. Mungkin wild discus biru disilang sama yang coklat gitu kan. Anaknya jadi apa nih gitu. Karena cukup agresif silang-silangnya ini, akhirnya muncullah mutasi, menghasilkan ikan-ikan yang cantik seperti sekarang ini. Birunya bisa biru solid, merahnya bisa merah solid. Ini merupakan semua hasil ternak akuarium atau captive breed oleh breeder-breeder di perjalanan tahun 90-an lah waktu itu. Sekarang variasinya udah sangat banyak, mungkin ada sekitar 60. Jadi dari yang tadinya garis, jadi koma, jadi titik, pattern-patternnya itu dari yang tadinya coklat jadi agak oranye sampai sekarang bisa merah darah atau chili red gitu kan kadang orang sebutnya. Nah, itu perjalanannya panjang. Mutasinya masih berlanjut nggak? Masih berlanjut sampai sekarang. Kalau teman-teman main di Lohan pun itu sama mutasi juga. Karena ternyata kan discus, angelfish, Lohan itu juga satu keluarga di Cichlidae, di cichlid. Jadi mereka ini masih satu family lah gitu. Oke, sahabat Lentera 3, kalau di Zora Discus sendiri untuk ikan-ikan yang ada di sini itu masih mix, dari impor dan dari hasil breedingan di farm. Cuma memang yang perlu digarisbawahi adalah orang selalu beranggapan ikan impor itu selalu lebih bagus dari ikan lokal. Itu pendapat umum dah gitu, kalau wah ini kualitas impor gitu kan. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak bisa dibedakan antara ikan impor sama lokal. Ikan bedakan hanya ya udah kita lihat kualitasnya seperti apa. Karena beberapa feedback, kalau saya kan kebanyakan di farm. Yang handle di galeri ini adalah Shelly, istri saya. Dari beberapa feedback klien, dia nanya, "Ci, ini ikan impor ya?" "Enggak, Pak, ini breedingan Hendra." Nah, itu beberapa kali pertanyaan kejadian seperti itu gitu. Jadi ya, apakah impor sama lokal itu ada yang mana yang lebih bagus? Enggak, kita balik lagi lihat ikannya. Ikan impor pun yang kurang ada yang kurang.
Bahkan Indonesia itu terkenal dengan ikan merahnya. Ikan-ikan impor itu yang merah masih lebih bagus hasil ternakan di breeder-breeder di Indonesia. Jadi apakah ikan impor selalu lebih bagus? Tidak. Tapi apakah ikan impor banyak yang bagus? Banyak ya. Karena kan kita impor juga milih. Kita kan nggak mau bawa yang grade C atau grade D-nya dari sana kan. Kita pengen menyajikan atau membawa ikan yang bagus ke sini. Nah di Zora Discuss itu kita mix. Kalau ikan di luar ada yang bagus kita bawa. Dan kita belum punya misalnya strain yang di farm. Kan kita pengen menyajikan strain yang cukup lengkap. Kita ada strain yang vertikal garisnya atau strain yang titiknya lebih halus segala macam. Tapi kalau yang ikan udah ada di farm dan kualitasnya bagus, kita akan pakai ikan yang dari farm untuk disajikan di sini. Oke, sahabat Lentera 3, untuk penyakit atau hama lah ya di diskus yang paling umum itu sebenarnya kalau diskus kena penyakitnya salah satunya itu flux. Flux kita sebutnya gill flux ya. Itu sebenarnya cacing insang jatuhnya. Tapi ada gill flux, ada skin flux, jadi bisa di insang, bisa juga di badan ikan. Ini cukup umum terjadi karena kurang lebih ini spesies spesifik. Jadi kalau teman-teman rawat ada diskus, ada ikan lain di dalam satu akuarium, ntar yang kena cuma diskusnya doang gitu. Jadi cukup spesifik di sini. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya dia biasa suka ngegesekin insangnya ke batang pohon atau ke dasar akuarium, terus flashing gitu. Ini satu. Yang kedua itu yang paling merupakan momok atau merupakan challenge buat teman-teman, hati-hati sama NDD. NDD itu apa? New Discus Disease. Jadi penyakit yang terjadi ketika ikan baru datang. Jadi kita udah punya akuarium isinya 10 ikan, terus kalian beli 2 nih dari luar. Ini hati-hati nih ketika menggabungkan ikan ini. Sama kejadiannya seperti yang tadi di farm, yang saya kena wabah. Jadi di Discus itu ada yang namanya wabah atau NDD. Kita masukin ikan baru dari source yang berbeda, dari sumber yang berbeda, meledak wabahnya. Karena imunitas dari ikan ini berbeda semua. Dan itu bisa kenanya apa? Kenanya bisa ke semuanya, matinya bisa semuanya. Makanya kenapa orang-orang pada bilang, kok pelihara diskus susah ya? Sakit mulu gitu kan, hitam mulu, selendir mulu gitu, slime, over slime. Yaitu karena melewati yang namanya proses karantina kalau kita beli ikan baru. Jadi kalau teman-teman beli ikan baru, karantina dulu. Karena kan ini ikan kita bawa dari toko. Air di toko parameternya seperti ini. Kita bawa ke rumah, airnya berbeda. Ikan stres imunitas turun. Nah itu bisa terjadi cross kontaminan atau infeksi silang gitu antara ikan yang ada di rumah sama ikan yang baru dibeli. Amit-amit kalau yang terjadi adalah yang tadi NDD, New Discus Disease. Penyebabnya apa? Masih simpang siur, tapi real ini kejadian banyak di hobiis maupun di farm. Ini yang bikin saya drop itu ya karena NDD ini. Gitu. Ini 2 yang paling umum sih. Sisanya ya white spot, masih umum, sama pencegahan. Kalau diskus itu kan ikan suhu air hangat. Jadi kalau teman-teman pelihara ikan kalau di Jakarta atau Tangerang ya udah nggak usah pakai heater. Tapi kalau kalian misalnya peliharanya di daerah Bogor yang dingin atau di Bandung gitu kan, atau mungkin di Lembang, pakailah heater. Karena ini untuk menjamin kesehatan ikan kalian, setting aja di 28. Karena range dia yang aman itu di 28 sampai 30. Apakah diskus bisa di suhu 26? Bisa. Cuma kalau kita masih orang baru, hobiis baru, mendingan kita main di 28. Jangan biar resiko terlalu besar. Karena diskus itu kan harganya juga nggak murah ya teman. Harganya cukup stabil di yang segmen menengah gitu ke atas. Nah untuk istilahnya persiapan lah ya, persiapan atau treatment untuk pelihara ikan diskus buat teman-teman yang baru mulai. Ini sih saya selalu wanti-wanti kalau kita mau pelihara makhluk hidup, khususnya sekarang kita ngomongin diskus, jangan beli hewannya dulu. Siapin rumahnya dulu dengan baik. Nah, rumahnya yang seperti apa sih? Ya udah pasti akuarium. Akuarium yang ukuran berapa yang ideal? Kalau dari saya pribadi, pengalaman saya, yang ideal itu kalian main di ukuran 100 cm lah untuk panjangnya, lebar sekitar 40-50 oke, tinggi di 40 sampai 60. Jadi jangan terlalu kecil, jangan mau pelihara diskus di akuarium 60. Kekecilan teman-teman. Lebih baik di angka 100 itu udah ideal lah. Karena kenapa? Ikan diskus ini nggak terlalu kecil juga kan ukurannya. Dia bisa 12,5 cm sampai 15 cm di ukuran dewasanya, diameternya ya. Nah, di sini jadi salah satu pertimbangan ukuran akuarium. Nah, akuariumnya udah beres. Terus yang berikutnya sistem filtrasi. Ini adalah jantungnya akuarium, jantungnya ekosistem ruang kaca. Jadi jangan pernah kalian menganggap enteng, menganggap remeh sistem filtrasi. Udahlah beli filter box aja. Kalian punya akuarium 2 meter, cuma pakai filter box yang 80 cm. Nggak bisa. Jadi sesuaikan ukuran akuarium dan sistem filtrasinya yang ideal. Nah, itu detailnya mungkin nanti kita bahas di segmen yang lain. Tapi pastikan mempunyai akuarium yang ideal, filter yang memadai, baru
cek parameter ikannya. Parameter ikan yang sesuai itu apa sih? pH-nya, range-nya di angka 6 sampai 7. Suhu diskus suka air hangat di 28 sampai 30. Terus apalagi TDS. TDS itu zat padat terlarut, main di angka 100 sampai 150 deh. Air rumah seperti PAM itu bisa digunakan. Cuma jangan lupa kaporitnya dinetralisir dulu. Air tanah juga bisa. Jadi pastikan dulu air yang kalian gunakan aman untuk pelihara ikan, terutama ikan diskas sesuai parameter yang tadi. Setelah semuanya beres, baru dah kalian cari ikannya. Kalau ternyata kalian misalnya ada sih kejadian, ini belum punya ikan nih di rumah, tapi ternyata main ke Zora Diskus, aduh saya udah suka nih sama ikan yang ini. Ya negosiasi aja sama sellernya. Boleh nggak di-keep dulu, saya beli akuariumnya mungkin semingguan baru saya ambil. Bisa seperti itu. Kadang kita kan takut kehilangan ya ikan yang kita suka gitu, ikan yang memang kita incer gitu kan, makanya kita kepaksa beli, minta keep di penjualnya dulu. Cuma kalian harus pastikan ya seminggu 2 minggu lagi harus sudah diambil gitu aja. Jadi ini untuk meminimalisir takut kehilangan ikan yang udah ditaksir gitu aja. Nah, akuarium udah, filtrasi udah, pilih ikan udah, pakannya sekarang. Pakannya kita mau pakai apa sih? Kalau kami dari Zora Diskas itu sangat menyarankan teman-teman cari pakan yang seminimal mungkin resiko dia membawa parasit. Contohnya apa? Contohnya pelet. Yang kedua itu burger. Nah, di Diskas itu ada istilah burger. Burger itu sebenarnya nama jenis pakan. Intinya itu apa sih? Itu adalah daging olahan yang sudah digiling halus dan sudah dicampur dengan vitamin, mineral, dan lain-lain. Di Zora Diskas sendiri kita udah punya pakan olahan homemade sendiri untuk Diskas. Bahannya ikan tuna. Nah, terus pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih ikan diskas makan cacing beku? Ya bisa aja, dia suka malah. Tapi resiko penularan parasit cukup besar. Cacing beku, cacing sutra, atau bifek, jentik nyamuk. Karena kan itu tempat ambilannya tidak bersih, teman-teman. Tempat ambilannya itu mungkin di area yang sudah tercemar. Jadi kalau misalnya pembersihan dari si petaninya kurang bagus, penetralisiran parasitnya tidak bagus, itu bisa membawa parasit ke akuarium teman-teman semua. Jadi hindarinlah pakan hidup sebenarnya, gunakan pakan yang parasit free. Oke, Zora Diskas juga kita ikut kontes. Beberapa ikan kita ada yang kita ikutkan untuk kompetisi. Karena udah main di segmen menengah ke atas, ya ikan-ikan kita harus sudah layak atau merupakan salah satu kandidat untuk kontes kan. Nah, dari beberapa kontes yang sudah kita ikutin, kita sudah banyak juga mendapatkan trofi. Lalu kalau ditanya, mana sih kira-kira ikan yang paling berkesan untuk Zora Diskas ketika mengikuti sebuah kompetisi gitu ya? Tentu ikan yang hasil ternakan dari farm. Hasil kita membesarkan dari telur itu netes, kita kasih makan dari kecil sampai dia ukuran besar dan itu mengikuti kontes. Mau ikan dari farm juara 3, bukan juara 1, mau dia juara 2, syukur-syukur bisa juara 1, itu semua merupakan prestasi yang membanggakan buat saya sebagai seorang breeder di ikan diskas ini gitu. Jadi apakah harus juara 1 terus? Enggak juga. Pertanyaan berikutnya kadang kalau saya sering ngelamun atau nanya diri sendiri itu, jadi sebenarnya seberapa penting sih kontes di diskas gitu kan, dengan segala dilema atau problematik yang ada di sebuah kontes. Menurut saya masih penting, tapi ada batasannya gitu. Kalian mau ikut kontes itu mau yang di posisi sebagai apa? Sebagai partisipan saja atau saya harus menang gitu kan? Ada yang egonya tinggi, pokoknya mau gimana pun saya akan beli ikan seberapa mahal pun, yang penting saya dapat juara 1 atau dapat grand championnya. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang mau dapat pengalamannya. Pengalaman ikut kontes itu seperti apa sih gitu kan? Karena ini pengalaman berbeda loh teman-teman. Cobain deh, ikut aja 1. Itu kita kadang hari-hari jauh dari kontes masih santai. Ntar hari mendekati, aduh ini packingnya gimana ya? Aduh ini persiapannya gimana ya? Aduh ikan saya udah layak belum ya? Terus kalian bawa nih ke tempat kontes. Udah dibawa ke tempat kontes, kita daftar. Di situ ada undian tank lagi kan? Aduh saya dapat tank nomor berapa gitu. Itu sensasi-sensasi yang bisa diterima, yang bisa dirasakan oleh para peserta kontes. Jadi ini tergantung kalian mau di posisi mana. Terus yang berikutnya, mau ajang pembuktian ke diri sendiri ya, bukan untuk mendapatkan validasi dari luar. Saya berhasil grooming nggak sih ikan saya? Saya beli di 2 in, saya grooming sampai 4 in. Apakah proses grooming saya sudah benar dan tepat sampai dia menjadi juara? Itu kan pembuktian juga, keberhasilan buat teman-teman. Jadi seberapa penting kontes ini tergantung kacamatanya masing-masing. Karena gini, kadang di komunitas saya sendiri, di komunitas Zora Diskas, kebanyakan sultan atau hobiisnya itu mereka sangat sanggup membeli ikan yang sangat mahal dan sangat berkualitas
great contest, bahkan kalau kita lihat sendiri ini mah mungkin juara 1 nih. Istilahnya udah pasti bawa trofi gitu. Tapi mereka nggak mau loh ikut kontes. Karena pencapaian terbaik mereka adalah ketika mereka duduk di ruang tamu, melihat akuariumnya, melihat ikan itu berenang di akuarium dia dan dia nikmatin mungkin sambil ngeteh, sambil ngopi, melihat ikannya anggun di akuarium dia. Jadi sekian panjang perjalanan Zora Discus, perjalanan seorang Hendra dan Shelly berinteraksi dengan banyak klien, sekian rupa juga achievement atau kepuasan dari masing-masing klien ini. Nggak bisa disamaratakan seorang yang dapat Grand Champion di Discus itu seorang paling happy atau yang paling the best. Tapi ada juga loh di pojokan sana, Sultan yang duduk, ngelihat ikan bagus, show grade, udah sangat happy, udah sangat puas. Jadi ini unik menurutku, hal-hal seperti ini. Jadi kontes penting, kacamatanya dari mana, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Rencana ke depan dari Zora Discus itu sendiri sebenarnya lebih pingin merambah hobi diskus se-Indonesia ini, sama kalau keluar lebih memperbanyak line ekspor. Itu dalam 3 atau 5 tahun ke depan kita lebih fokus ke sana. Pasti harus cetak ikan yang bagus dulu, baru bisa kita offer ke dunia. Lalu untuk harapan sendiri, semoga ikan diskus ini marketnya lebih besar, karena kalau market lebih besar lebih bisa menjadi tempat orang untuk mencari usaha lah, mencari makan di sini gitu kan. Dan untuk kontes-kontes sendiri menjadi lebih baik, benar-benar ikan yang luar biasa kualitasnya yang bisa melenggang dan membawa trofi dari sebuah kontes. Oke, sahabat Lentera 3, di sini saya mau sharing gimana sih cara bedain jantan dan betina di diskus, karena sebenarnya sangat sulit untuk membedakan jantan dan betina di ikan diskus ini. Jadi kita sifatnya lebih ke prediksi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh. Jadi kalau di diskus itu biasanya jantan ukurannya lebih besar dibanding betina. Nah, berikutnya biasa kita lihat pertama dari kepala, dia ada sedikit bumpy, terus di ini nih, di ujung fin atas akan ada, kalau kita biasa sebut gampangnya kuncir. Nah, itu kemungkinan besar prediksinya jantan. Nah, kalau yang ini agak membulat-membulat seperti ini ujungnya, istilahnya yang nggak nguncir, itu prediksi kita betina. Kalau mau lebih detail lagi, kita bisa lihat ketebalan mulut yang betina itu umumnya lebih tipis dibanding yang jantan, cuma kan itu kayaknya butuh pengalaman yang lebih jauh ya teman-teman ya. Sama bukaan ekor, jantan biasa lebih besar. Sebenarnya kalau yang mau lebih gampang lagi, kita bisa lihat ikan merah ke sebelah sana. Nah, kalau di ikan merah tuh sebenarnya paling gampang teman-teman. Jadi kalau lihat ikan merah, badannya solid nih, yang paling ini mundur, dia solid nih, merahnya kayaknya merata gitu, terus sampai di pipinya ada merah, itu kemungkinan besar betina. Udah garansi 99% dah. Bedain sama jantan, nih kurang lebih kayak gini, gradasi warna merahnya nggak solid, atau yang kayak gini, ini jantan biasanya kalau di ikan diskus. Nah, ini kelihatan banget kan gradasinya, atas lebih merah, di bawahnya rada kuning-kuning tuh. Ini kemungkinan besar jantan. Dan ada satu lagi, pipi kalau udah dicorak gini di ikan merah, kemungkinan jantannya makin tinggi. Nah, itu kelihatannya teman-teman ya. Ini nih, gradasi ini. Nah, itu biasanya ikan jantan. Itu sih hal sederhana untuk bedain jantan dan betina. Nah, kalau bicara tentang varian, kan tadi kita sebut sebenarnya di market ada 60, tapi di Zora Discus sendiri sekitar 20-an. Ini yang teman-teman lihat, ini variannya Blue Snake Skin. Jadi ciri khasnya itu base-nya warna biru, disertai dengan pattern seperti titik-titik atau garis-garis, makanya disebut Snake Skin. Lalu ini contoh varian berikutnya, kalau kalian udah lihat Blue Snake Skin, ini Leopard Snake Skin. Jadi dia bisa dilihat totalnya tuh kan lebih bulat-bulat ya, lebih bulat-bulat terus tersebar di seluruh badan. Ini LSS kalau disingkatnya biasanya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini warnanya kan ikan merah juga, tapi ada sedikit corak di kepala, di fin atas sama di fin bawah, atau ini lebih jelas lagi, ini kita biasa sebutnya Red Marlboro. Atau pada beberapa jenis ada yang menyebutnya Red Rafflesia. Jadi ini nama komersial aja sih sebenarnya. Nah, ini kalau ikan merahnya, ini ikan ada yang brown base-nya lebih coklat nih. Nah, kalau base lebih coklat ini sebutnya Red Alenquer. Nah, ini jenis yang namanya red cover. Jadi kelihatan ya teman-teman, ada rim birunya, red cover, blue rim, blue face, mukanya juga agak biru. Nih, ini yang jantan. Ini kan ikan merah nih, kelihatan kan teman-teman, merah itu lebih solid, jantan itu lebih coklat kalau di sini.
Jadi pada ikan yang basisnya merah itu memang lebih gampang bedain jantan dan betina. Nah, teman-teman tadi udah lihat LSS, ini leopardnya. Tadi kan leopard snakeskin, ini leopardnya. Kenapa disebut leopard? Ini titik-titiknya sama, cuma lebih jarang kan jaraknya, nggak serapat yang tadi, sama di pattern mukanya ini lebih tebal-tebal. Jadi kalau kalian bisa flashback ke video sebelumnya, kalau di leopard snakeskin dia lebih halus, titiknya lebih banyak juga. Kalau di leopard seperti ini. Jadi ada perbedaan sedikit di sana. Oke, nah ini ikan yang kalian lihat, ini strainnya adalah golden yang high body. Kalau kalian tadi sempat lihat ikan round, ini ikannya high body, jadi lebih ke atas. Kalau di ikan predator atau yang lain disebutnya short body, kalau di discus high body. Body yang lebih tinggi. Oke, nah ikan yang kalian lihat di sini ini kita sebut snow fine spotted. Jadi bener-bener rintik banget. Titik-titiknya rintik banget, tuh seperti ini. Basisnya itu white base, jadi kalau kelihatan mukanya rada putih kan, dengan total yang halus. Makanya ada nama snow fine spotted. Nah, ini yang kalian lihat jenis pigeon, mungkin teman-teman udah banyak sering lihat dan memang paling menarik karena base-nya antara warna merah dan putih. Ini disebutnya pigeon checkerboard. Kenapa sih checkerboard? Karena motifnya yang kotak-kotak, terutama yang belakang tuh lebih jelas, itu seperti papan catur. Jadi PCB, kita sebutnya pigeon checkerboard. Ini favorit juga sih di antara hobis. Ini yang teman-teman lihat sekarang, ini strain yang cukup rare juga sebenarnya masuknya karena dia golden base dengan spot halus. Jadi kadang disebutnya golden eruption, nama ininya, commercial name-nya. Atau golden spotted. Salah satu, nah ini nggak sengaja dia godek-godek, dia lagi mau nelor sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat ikan di rumah getar-getar, itu tanda dia lagi mau buang telur. Nah ini yang ikan kalian lihat ini blue diamond. Jadi biru, besar, solid, seluruh badan. Ini jenis-jenis birunya. Di ikan biru sendiri ada blue diamond, blue cobalt, blue scorpion, tapi mostly ya kita lihatnya sebagai ikan biru. Beda sedikit-sedikit aja di pattern. Nah, ini ikan biru yang blue cobalt. Jadi kalau kalian lihat di mukanya sedikit, itu masih ada corak, dan di badannya masih ada bar hitam. Ada garis-garis hitam. Blue cobalt seperti ini tampilannya. Kalau blue diamond, barnya sudah hilang, muka juga udah mulus birunya. Gitu. Halo, sahabat Lentera 3. Perkenalkan, saya adalah Shelly Christine. Biasa orang memanggil saya dengan sebutan Ci Shelly. Saya adalah co-founder dari Zora Discus. Di Zora Discus ini peran saya itu adalah sebagai bagian dari pemasaran atau marketing untuk penjualan ikan-ikan yang ada di Zora Discus. Selain itu, saya juga pastinya selalu berperan sebagai seseorang yang mensupport suami saya, yaitu Ko Hendra, selaku founder dari Zora Discus sendiri. Oke, di Zora Discus ini untuk ikan-ikan yang biasa dilepas atau sudah siap untuk kami jual itu rata-rata ukurannya minimal di 3 sampai dengan 3,5 inch. Jadi kurang lebih mungkin usianya di kisaran 5 sampai dengan 6 bulan. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena untuk usia seperti ini dengan ukuran 3 sampai 3,5 inch, ikan diskus ini sudah lebih kuat secara imunnya. Saya biasa menyebutnya itu adalah kalau di pertumbuhan manusia mereka sudah mulai masuk masa-masa anak-anak SD ke remaja lah gitu. Jadi secara imun mereka sudah lebih kuat, kemudian secara penampakannya juga sudah lebih cantik. Jadi teman-teman yang mau menikmati keindahan dari ikan diskus juga jadi lebih gampang dan enak untuk dilihat. Oke, jadi untuk pembelian ikan diskus di Zora Discus ini bagaimana sih caranya kalau untuk teman-teman yang mau beli? Caranya gampang banget, jadi kita punya sistemnya offline ataupun online. Jadi untuk yang offline teman-teman bisa langsung saja datang ke Galeri Zora Discus. Lokasinya di Melati Mas Vista Boulevard, Blok U8 nomor 3, Serpong Utara. Cara paling gampang teman-teman bisa masukin aja di Google Map, tulis aja Zora Discus, itu langsung akan sampai di titik sini. Kemudian cara kedua, kalau untuk teman-teman yang mungkin ada di luar kota atau luar pulau, tidak bisa datang langsung ke galeri, teman-teman bisa juga lewat online nih. Online-nya gimana? Teman-teman bisa WhatsApp ke 0811-989-1943, itu nanti langsung terhubung dengan saya. Dan kalau untuk teman-teman yang mau melihat galeri foto-foto ikan-ikan yang ada di Zora Discus, teman-teman bisa langsung saja lihat di Instagramnya Zora Discus, Zora.discus, atau bisa juga melalui TikTok dari Zora Discus sendiri.
Nah, selain ikan diskus, di sini juga kami menyediakan makanan-makanan yang memang pastinya yang terbaik untuk ikan diskus. Jadi burger diskus, pasti teman-teman yang memelihara ikan diskus sudah tahu banget, familiar dengan sebutan burger diskus. Burger diskus ini itu adalah produksi langsung dari Zora Diskus. Jadi kita produksi menggunakan bahan-bahan yang terpilih, kemudian kita juga memperhatikan nutrisi yang memang dibutuhkan untuk ikan diskus dari teman-teman semua. Selain pakan, kami juga menyediakan obat-obatan, kemudian vitamin, dan juga perlengkapan akuarium. Salah satunya adalah media filter. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam memelihara ikan diskus, sistem filtrasi ini sangat penting. Kalau teman-teman sudah sering berinteraksi dengan Zora Diskus, pasti sudah sering dengar statement yang disampaikan oleh Ko Hendra bahwa dalam memelihara ikan diskus, investasi yang terpenting itu adalah sistem filtrasi. Nah, buat teman-teman yang mau detail bagaimana sih sistem filtrasi yang terbaik untuk ikan diskus, nanti kita spill ya di akhir video. Oh iya, satu lagi nih, di Zora Diskus juga kami menyediakan pelayanan di mana untuk teman-teman yang bosen banget pelihara ikan di akuarium yang polos-polos aja, kayaknya nggak terlalu menarik ya. Tapi teman-teman pengen punya akuarium dengan konsep yang cantik seperti kondisinya di alam. Jadi ada konsep kayu, batu, tanaman, dan juga pasirnya. Di Zora Diskus kami juga menyediakan pelayanan seperti itu. Jadi kami menyediakan pelayanan untuk scaping yang memang khusus untuk ikan diskus. Nah, selain itu, abis scaping nih perawatannya kayak susah ya, Ci, ribet, gimana dong? Tenang aja, buat teman-teman yang waktunya sangat terbatas ataupun bingung bagaimana cara untuk merawatnya, di Zora Diskus juga kami menyediakan pelayanan untuk maintenance. Jadi maintenance ini biasa akan kami lakukan selama 1 minggu sekali. Tim dari Zora Diskus akan datang ke rumah teman-teman untuk membersihkan akuarium teman-teman tersebut. Jadi ini adalah kelanjutan dari proses scaping yang dilakukan oleh Zora Diskus. Jadi teman-teman di rumah tinggal duduk saja, duduk manis, menikmati keindahan dari ikan diskus dan juga kasih makan doang. Sisanya serahkan saja kepada Zora Diskus. Bahkan untuk teman-teman yang ikannya mungkin ada yang sakit, selama proses maintenance itu kami dari Zora Diskus juga akan membantu dalam proses karantina dan pengobatan dari ikan diskus teman-teman semua. Oke, sahabat Lentera 3, ini adalah salah satu contoh akuarium diskus yang dengan konsep scaping. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa ini nggak polosan aja. Nah, ini juga bisa jadi salah satu ide buat teman-teman yang lagi mencari hiasan tambahan untuk di rumah teman-teman semua. Di sini kita bisa lihat bahwa kita beri tambahan pasir. Nah, ini adalah bagian bawahnya, bagian dasar. Kita menggunakan pasir. Untuk teman-teman yang memelihara ikan diskus, usahakan pilih pasir yang warnanya terang. Kenapa? Karena saya biasa sering sebut diskus ini rada kayak bunglon. Jadi kalau misalnya lingkungannya gelap, mereka juga akan menggelapkan badannya. Tapi ini balik lagi ke selera teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman sukanya memang nuansanya gelap, nggak masalah dengan diskus warnanya lebih gelap, it's okay. Kalian bisa pakai pasir yang warnanya lebih gelap. Tapi untuk teman-teman yang mau lebih balance nih untuk warna si ikan diskus, saya menyarankan pilihlah warna dasarnya itu yang lebih cerah. Kenapa? Karena nanti kan kita akan tambahkan aksen kayu, batu yang juga itu menambahkan warna yang lebih gelap. Jadi nanti warna si ikan diskusnya itu akan keluar dan dia lebih balance. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ruang kosongnya banyak nih. Kenapa? Karena memang kita kan maunya main pointnya itu adalah di ikan diskus. Jadi kita memang sengaja memberikan aksen-aksen hiasan itu lebih banyak bermain di area belakang. Sedangkan area tengah dan depan itu kosong. Jadi nanti diskusnya mainnya di area depan. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, akuarium ini ukurannya di 150 kali 50 kali 70. Tapi untuk teman-teman yang misalnya di rumah itu ada space yang lebih luas, itu sebenarnya lebih enak kalau akuarium itu lebarnya di 60. Karena nanti ruang gerak untuk si ikan diskusnya juga akan lebih nyaman. Untuk akuarium dengan ukuran seperti ini, idealnya kita bisa masukkan diskus ukuran dewasa kisaran di 10 sampai dengan 15 ekor. Tapi ini nanti akan disesuaikan juga dengan kepadatan dari scaping atau hiasan-hiasan yang ada di dalam akuarium tersebut. Nah, untuk teman-teman yang mau memelihara ikan diskus, pemilihan lampu ini juga sangat penting ya. Kenapa? Karena pemilihan lampu yang tepat itu bisa membantu diskus ini lebih keluar warnanya.
Jadi untuk kita menikmati keindahan dari ikan diskus juga jadi lebih enak. Seperti yang digunakan di akuarium ini, kami memakai kanister main super color. Kenapa sih yang dipilih adalah super color ini? Karena super color ini dia punya efek yang bagus untuk tanaman. Di akuariumnya kita pakai tanaman kan ya, jadi sedangkan di sini dalam rumah nih indoor kan nggak ada sinar matahari, kita harus menggantikan fungsi dari si sinar matahari. Nah, main kanister super color ini punya fungsi yang sangat baik untuk menggantikan si sinar matahari dalam menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di dalam akuarium. Ini satu lampunya itu 100 watt ukurannya. Jadi di sini kita pakai 2 lampu karena ukuran akuariumnya cukup panjang di 150. Jadi supaya pancaran dari sinarnya cukup untuk semua sisi di dalam akuarium. Di bagian kanan akuarium seperti yang teman-teman bisa lihat nih, ini ada kayak ada kotak ya. Nah, ini adalah kita sebut dengan box overflow. Di mana box overflow ini di dalamnya itu terisi pipa. Jadi ini untuk sistem piping. Pipingnya ini yang nanti akan menghubungkan antara akuarium dengan sound filter yang ada di bawah. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah bagian chamber pertama dari sound filter. Posisinya ini air yang jatuh atau dari akuarium yang masuk ke dalam sound filter. Di sini kami menggunakan sistem wet dry. Artinya apa? Artinya kita memisahkan nih antara yang basah dengan yang kering. Makanya kalau teman-teman bisa lihat, kok ada baskom nih di atas sini. Nah, ini sebenarnya kalau mau bikin lebih estetik, saat teman-teman bikin sound filter bisa request ke yang membuat sound filternya supaya dibikin sistemnya itu model sepatu. Jadi nanti teman-teman nggak perlu lagi pakai si baskom ini. Nah, ini nanti jadi dibagi untuk sistem filtrasinya, kita bagi menjadi sistem filtrasi mekanik dan juga filtrasi biologis. Oke, nah ini yang di chamber pertama, ini adalah filtrasi mekanis. Jadi yang kita pakai itu ada pakai busa putih, kemudian di bawahnya kita menggunakan filter mat. Nah, kebetulan di sini yang kami gunakan itu filter mat itu yang dari Mountain Tree. Kemudian setelah masuk ke filtrasi mekanis, masuk ke chamber kedua. Chamber kedua ini kami menggabungkan antara filtrasi mekanik dengan filtrasi biologis. Filtrasi biologis yang kami pilih di sini juga masih produk dari Mountain Tree. Ini adalah Mountain Tree Lotus generasi yang ketiga. Kemudian lanjut ke chamber ketiga, ini juga masih menggunakan gabungan antara filtrasi mekanis dan juga filtrasi biologis. Isinya juga masih sama, yaitu filter mat digabung dengan Lotus dari Mountain Tree. Di chamber terakhir ini adalah tempat untuk kita taruh pompa nih, pompa akuarium yang untuk memompa air dari dalam sound filter untuk masuk ke dalam akuarium. Nah, di sini selain pompa, kami menambahkan lagi filtrasi mekanis. Tujuannya supaya ada lagi nih yang memfilter air yang masuk ke dalam akuarium. Makanya kalau teman-teman tadi lihat ya, bagaimana beningnya, jernihnya air dalam akuarium. Karena setelah kita melakukan filtrasi mekanis dan juga biologis di chamber pertama sampai ketiga, di chamber terakhir pun kita kembali memberikan filtrasi mekanis. Jadi air yang benar-benar masuk ke dalam akuarium itu benar-benar yang sudah bening total. Untuk pompanya sendiri, di sini kami menggunakan pompa dari Hydwell. Kelebihan dari pompa Hydwell ini, itu kita bisa punya controller. Nah, ini adalah controllernya. Jadi enaknya kita menggunakan pompa yang ada controller seperti ini, saat kita pemberian makan, kita bisa tinggal pencet saja mode feed. Nah, ini akan otomatis pompanya mati. Jadi kita tinggal kasih makan, kemudian makanan tidak akan terdorong sampai masuk ke dalam sound filter. Jadi aman nih, nggak ada lagi sisa-sisa makanan yang membusuk di dalam sound filter yang bisa akhirnya membuat penyakit kepada ikan-ikan kita. Dan ini nanti akan otomatis nyala sendiri, jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa aduh nanti akan lupa nih untuk nyalain pompanya sampai ikan-ikannya nanti kehabisan oksigen. Jadi ini aman banget, makanya favorit banget, kita suka banget. Terus selain itu kita bisa atur juga untuk powernya, jadi seberapa besar kita mau mengatur. Ini kan kita menggunakan di F10 yaitu maksimal, kita bisa turunkan kalau memang ternyata terlalu besar arusnya. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa ikan diskus ini termasuk ikan yang sukanya arusnya nggak mau terlalu kencang. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan arusnya, apakah kita perlu turunkan atau justru kita perlu naikkan sampai ke paling maksimal.
Oke, sahabat Lentera 3, sekian edukasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga edukasi ini bermanfaat dalam teman-teman memelihara ikan diskus. Dan juga ingat ya, subscribe Ke YouTube Lentera 3. like, dan juga komen di bawah. Oke, sama satu lagi buat teman-teman yang mau cari ikan diskus, ingat, cari diskus di Zora Diskus aja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.